Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini saya akan menyampaikan sebuah topik, yaitu wireless sensor network atau yang sering disebut dengan WSN. Oke, untuk pertama kali mungkin kita pelajari terlebih dahulu tentang apa itu WSN ya, sesuai dengan kepanjangannya yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu wireless sensor network merupakan sebuah kelas baru dalam sebuah jaringan komputer ya, yang terdiri dari beberapa sensor ya. Kemudian dari beberapa sensor tersebut ya, atau node sensor tersebut itu saling bisa berkomunikasi atau bertukar data, dan kemudian bekerjasama untuk mengumpulkan data-data dari lingkungan sekitarnya. Di antaranya itu data suhu, ada tekanan ya, ada kelembaban maupun beberapa parameter lain yang ada di sekitar lingkungannya. Jadi tugas atau tanggung jawab sensor itu adalah mengindra ya, atau sebagai pengindra atau sensing fenomena fisik ya, seperti tadi suhu ya, cahaya, suara, getaran, dan lain sebagainya. Jadi sensor yang digunakan di sini adalah bertugas atau berfungsi untuk mengakuisisi data fisik dari lingkungan ya. Nah, kemudian sensor node mengumpulkan data dan dapat melakukan pengolahan di jaringan ya pada data yang dikumpulkan. Kemudian dapat juga data tersebut dikumpulkan di intermediate node ya. Intermediate node di sini adalah node perantara ya, sebelum selanjutnya dikirimkan ke pusat pengumpulan ya, untuk analisis lebih lanjut ya. Jadi intinya WSN itu adalah beberapa atau kumpulan node sensor ya, node sensor yang tersebar. Kemudian dari node sensor tersebut fungsinya adalah mengakuisisi data fisik dari lingkungan ya. Kemudian data-data tersebut nanti dikumpulkan gitu ya, ke pusat pengumpulan data melalui bisa modenya adalah single hop ataupun multi hop ya. Oke, kemudian ini adalah konsep dasar WSN ya. Jadi sebuah jaringan yang menghubungkan perangkat-perangkat seperti node sensor, router, kemudian sync node. Apa itu sync node ataupun router nanti kita bahas di slide berikutnya ya. Perangkat ini terhubung secara ad hoc maupun mendukung komunikasi multi hop ya. Yang dimaksud dengan komunikasi multi hop ya, itu ada beberapa datanya dilewatkan melalui beberapa node gitu ya. Jadi misalkan dari titik akhir ya, atau end node ya, node paling akhir, kemudian diteruskan ke node perantara ya, itu satu hop, kemudian dari node perantara kemudian dikirim ke gateway. Nah, misalkan seperti itu ya. Jadi beberapa kali melewati beberapa node datanya tadi. Kemudian istilah ad hoc itu merujuk pada kemampuan perangkat untuk berkomunikasi satu sama lain secara langsung tanpa memerlukan infrastruktur jaringan ya, seperti router ataupun access point ya. Jadi ad hoc itu ya komunikasinya peer to peer ya, atau langsung, tidak memerlukan network, tidak melewati network. Nah, kemudian yang multi hop tadi sudah dijelaskan, istilah yang merujuk pada komunikasi beberapa perangkat yang melakukan perangkat antara atau nanti yang disebut dengan sync ya, yang kita bahas gitu ya. Kemudian multi hop melibatkan perangkat antara router ya, kemudian yang digunakan untuk meneruskan sebuah paket dari satu node ke node yang lain dalam sebuah jaringan. Nah, ini misalkan ada gambaran atau ilustrasi seperti ini ya. Kemudian yang disebut, ini misalkan disebut kita sebut sebagai node sensor gitu ya,
sebuah node sensor yang tadi fungsinya adalah mengakuisisi data lingkungan ya. Tadi jumlahnya tersebar ya, dan jumlahnya banyak dan saling berkomunikasi satu dengan yang lain ya, mengumpulkan data-data di sekitarnya gitu ya. Kemudian di data tersebut dikirimkan ke pusat data gitu ya. Ini misalkan yang disebut dengan super node atau koordinator node, ataupun bisa disebut sebagai gateway ya. Oke, jadi dari node ya di sini ya, node yang paling ujung ini gitu ya, kemudian data dikirimkan ke node yang sini gitu ya. Ini yang disebut dengan single hop atau satu hop gitu ya. Komunikasinya ini ad hoc gitu ya. Ad hoc apa? Ya langsung dari titik sini langsung ke sini ya, tidak melewati ke jaringan terlebih dahulu gitu ya. Jadi langsung dari titik end node atau node paling akhir ke ini nanti yang disebut dengan perantara ya. Perantara karena apa? Menerima data dari node akhir, kemudian meneruskan data tersebut ke node berikutnya. Ini yang disebut dengan sync node ataupun node intermediate ataupun node perantara. Oke, kalau tadi ini satu hop ya, dari sini dikirimkan lagi ke sini, ini akhirnya yang disebut multi hop ya, 1, 2 dan seterusnya ya. Jadi banyak lompatan ya intinya gitu ya, datanya diteruskan. Nah, ini juga berlaku untuk node-node yang lain ya. Konfigurasinya nanti ya tergantung kebutuhan gitu ya. Tidak harus seperti ini ya. Mungkin ada node yang ujung lagi di sini gitu ya, node di luar ini, kemudian datanya dilewatkan ke sini, kemudian ke sini, baru ke sini. Nah, ini karena jumlahnya sangat banyak gitu ya, node sensor tersebut, kemudian masing-masing node sensor itu terhubung gitu ya ke dalam sebuah jaringan, maka yang disebut tadi ya wireless sensor network. Terhubungnya secara wireless ya, atau tanpa kabel. Jadi di sini ya, masing-masing node dalam sensor jaringan dilengkapi dengan ya, yang pertama itu sensor ya. Jadi sebuah node sensor ya dilengkapi dengan sensor, kemudian ada radio transceiver ya, atau alat untuk komunikasi wireless, kemudian ada microcontroller dan sumber energi ya, seperti baterai. Jadi sebuah node sensor ini ya, satu node sensor minimal terdiri dari 4 komponen ini ya. Ada sensor itu sendiri ya, yang fungsinya mengakuisisi data, radio transceiver untuk kirim terima data ya, atau media komunikasi wirelessnya, kemudian microcontroller sebagai pemrosesan ya, unit yang bertanggung jawab terhadap pemrosesan data, dan sumber energi ya sebagai catuan ya, contohnya baterai. Oke, jadi sebuah node ya berfungsi sebagai sarana komunikasi secara nirkabel atau wireless antara alat elektronik yang kemudian bekerjasama untuk melakukan sebuah fungsi tertentu ya, tadi sudah dijelaskan. Node sensor berfungsi mengumpulkan data, tadi sudah. Banyak aplikasi yang bisa digunakan atau dilakukan menggunakan jaringan sensor nirkabel, misalnya ya pengumpulan data kondisi lingkungan. Ini misalkan contohnya fungsinya untuk apa gitu ya. Ya misalkan mengumpulkan data kondisi lingkungan ya, seperti misalkan untuk prediksi cuaca ya. Jadi masing-masing node sensor dipasang di area-area tertentu gitu ya, mengumpulkan data misalkan perakiraan cuaca itu ya terkait dengan curah hujan ya, kecepatan angin, arah angin ya. Oke, kalau kita buka di handphone kita bisa melihat berapa suhu udara di tempat dimana kita berada ya, misalkan di sebuah kecamatan ataupun kelurahan tertentu ya, itu update ya di setiap lingkungan. Jadi mungkin di setiap kelurahan ada sebuah node sensor yang terpasang ya, kemudian data tersebut real time dikirim ya, jadi suhunya berapa, hujan atau tidak ya, kemudian bisa memprediksi juga gitu ya, bagaimana beberapa jam ke depan atau beberapa hari berikutnya ya. Nah, ini
digunakan untuk perakiraan cuaca gitu ya, ataupun stasiun stasiun cuaca ya, stasiun pengamatan cuaca. Kemudian security monitoring, ada smart home ya, node tracking scanner dan lain sebagainya. WSN dalam area yang begitu luas merupakan salah satu syarat dari wacana IoT. Oke. Ya, jadi IoT atau Internet of Things ya, itu adalah konsep besarnya ya. WSN itu adalah subbagian dari IoT ya. Karena intinya adalah mengakuisisi data dari sensor ya, kemudian mengirimkan data tersebut gitu ya ke node berikutnya sampai mungkin di gateway. Ini super node sebagai gateway. Gateway itu sebagai penghubung ya device ya ke internet gitu ya, ke jalur internet, sehingga nanti konsepnya sebagai IoT, karena IoT itu ya datanya harus dilewatkan melalui internet gitu ya. Oke, ini beberapa istilah ya, node ya dalam konsep WSN ya. Jadi sensor node ya, yaitu node yang berfungsi untuk membaca data lingkungan atau objek yang dipantau, dilengkapi dengan satu atau beberapa perangkat sensor ya. Sensornya jadi bisa lebih dari satu tergantung kebutuhan. Tadi misalkan untuk stasiun cuaca ya, itu ada sensor curah hujan ya, dan sensor arah angin ya, sensor kecepatan angin ya. Jadi sensornya dalam satu node ya, dalam satu node sensor bisa lebih dari satu sensor tergantung kebutuhan datanya apa yang mau diakuisisi ya. Oke, jadi ada dua jenis. Yang pertama node dengan kemampuan standar, dan yang kedua node yang dilengkapi dengan fasilitas yang lebih banyak ya, seperti kamera ya, wireless LAN, logger, web server dan lain sebagainya. Oke. Kemudian yang pertama tadi node sensor, yang kemudian yang kedua adalah router ya. Router ini adalah node yang berfungsi untuk meneruskan paket data dari sebuah node ke node yang lain ya. Node ini berguna untuk keperluan komunikasi multi hop, tadi sudah saya jelaskan di awal ya. Jadi sebagai pusat routing gitu ya. Ini data ini mau diteruskan melalui mana gitu ya, dan ke arah mana gitu, dari mana ke mana ya. Kemudian dalam aplikasi nyata kita dapat memprogram sebuah sensor node bertindak sebagai router ya. Jadi sebenarnya intinya adalah sama-sama node sensor ya. Cuma nanti ketika di lapangan kita bisa memprogram ya, bahwa yang ini sebagai node ujung atau node paling akhir, kemudian ini sebagai router ya, atau sebagai perantara ya. Kemudian ada lagi sync node ya. Sync node yaitu node yang berfungsi untuk mengumpulkan data penginderaan ya dari sensor node, kemudian meneruskan ke perangkat atau sistem lain ya, seperti ke database server untuk penyimpanan dan lain sebagainya. Sync node juga berfungsi sebagai penyebar paket dari perangkat atau sistem lain ke WSN ya, misalnya keperluan melakukan hubungan ulang sensor node secara remote. Oke ya. Jadi ini mirip sebenarnya sync node dan router ya. Nah ini, maaf, apakah ada contohnya? Ini ya. Nah di sini ini harusnya ini dulu ya. Jadi ini sebagai contoh gitu ya. Ini ada sensor node atau node sensor 2, node sensor 3. Ini adalah posisinya sebagai node sensor yang paling ujung ya, paling akhir ya. Kemudian ini bisa saling bertukar komunikasi data. Ini bisa juga komunikasi data ke sensor node 1 ya. Kemudian ada sync node di sini ya. Oke, jadi WSN minimal terdiri dari 3 sensor node ya, dan sebuah sync yang terhubung dan berkomunikasi melalui wireless ya. Jadi sensor node 2 dan sensor node 3 dapat berkomunikasi secara langsung ya. Ini ya, ini yang disebut dengan ad hoc ya. Ya langsung aja ya. Kalau kita contohnya yang lain, kita berkirim data atau gambar melalui Bluetooth ya,
dari handphone kita ke handphone yang lain, yaitu secara ad hoc ya, jadi tidak melalui network ya. Kemudian sementara jika ingin berkomunikasi dengan SYNC, keduanya dapat mengirimkan paket datanya melalui sensor node 1 ya. Nah, sensor node 1 yang meneruskan paket tersebut ke SYNC node ya. Sensor node 1 sekaligus bentuk sebagai perantara ya, atau router ya, untuk menyediakan komunikasi multi hop ya. Sebuah aplikasi WhatsApp seringkali melibatkan banyak node. Oke. Ya, dalam konsep ini ya, ini node akhir, kemudian ini sebagai perantara ya, tadi ya, node sensor 1 ya, sebagai router ya, tadi dikatakan di sini ya. Node 1 yang akan menurunkan paket tersebut ke SYNC node. Oke ya. Sensor node 1 ya, sekaligus bertindak sebagai perantara atau router ini ya, menyediakan komunikasi multi hop. Multi hop ya, dari sini ke sini itu satu hop, kemudian diteruskan lagi ke sini satu hop lagi, dan seterusnya ya. Oke. Ya, arsitektur. Oke, mungkin kesini dulu ya, tadi yang kelewat node dalam WSN ya. Oke, ini bagian-bagian dari sebuah node sensor. Tadi di awal sebenarnya sudah ya, minimal 4 ya, ini ada tambahnya 1 memori ya. Jadi kalau ini adalah sebuah konfigurasi ya, jadi kalau sebuah node sensor ya, itu di dalamnya itu terdiri dari beberapa bagian utama. Yang pertama ada microcontroller ya. Microcontroller di sini fungsinya sebagai unit pemrosesan utama ya, atau unit processing ya, jadi memproses data ya dari sensor ya, kemudian bertugas juga mengirimkan data gitu ya. Yang kedua adalah memori ya. Nah, jadi di sini ada external memory, biasanya di microcontroller ya, biasanya ada external memorinya ya. Sebenarnya ini memori itu juga include juga di microcontroller, maka di slide sebelumnya itu ada 4 ya. Kalau di sini sudah menyebutkan 5 ya, berarti ini gitu ya. Ada microcontroller, ada memori, kemudian ada sensor ya, sensor maupun aktuator ya. Nah, sensornya tadi dikatakan bisa lebih dari satu, tergantung kebutuhan ya. Kemudian ada perangkat komunikasi atau modul transceiver. Nah, radio transceiver di sini ya. Ini untuk kirim terima data. Kemudian ada yang terakhir satu daya atau baterai. Ya, semua ini butuh suplai tegangan gitu ya. Tetapi wireless sensor network ini biasanya konsepnya adalah menggunakan perangkat-perangkat yang hemat daya ya, karena nanti node sensor tersebut dipasang di lokasi-lokasi yang remote ya, atau lokasi yang jauh ya. Biasanya untuk lokasi-lokasi yang ya tidak terjangkau oleh internet gitu ya, di pesisir pantai misalkan, atau di daerah pinggiran, ataupun di daerah terluar, ataupun di daerah-daerah yang misalkan rawan bencana, kayak misalkan di puncak gunung ya, untuk mengakuisisi data suhu ya, ataupun gas di sekitar kawah gunung berapi misalkan, seperti itu. Oke ya, jadi microcontroller di sini ya bisa menggunakan berbagai macam microcontroller, misalkan pakai Arduino gitu ya, ataupun menggunakan modul ISP ataupun modul yang lain. Nah, sedangkan radio transceiver di sini nanti bisa menggunakan, tergantung ya kebutuhan ya, atau apakah dibutuhkan untuk yang jarak pendek ya, ataupun yang digunakan untuk jarak jauh kan begitu. Nah, nanti kita bahas ya, yang jarak pendek apa saja, yang jarak jauh apa ya. Yang jarak pendek, yang paling pendek itu adalah menggunakan Bluetooth gitu ya, kemudian bisa juga menggunakan Zigbee ya, ataupun menggunakan WiFi gitu ya. Nah, yang jarak lebih pendek lagi ada RFID ya, sama NFC ya. Nah, untuk yang jarak jauh nanti modul transceivernya beda lagi ya, bisa menggunakan LoRa ya,
Oke, ini adalah bagian-bagian sensor node. Nah, ini yang penting dan perlu kalian ketahui ya. Konfigurasi tadi sudah, kemudian terkait dengan arsitektur ya. Nah, ini contoh saja gitu ya. Jadi ini ada node yang tersebar gitu ya. Nah, kalau di gambar ini kan berdekatan ya, tapi pada kenyataannya nanti posisinya ya, penempatannya itu tersebar gitu ya. Kemudian ini misalkan ya ada sebuah jalur ya. Jadi ini node yang paling ujung ya, atau node akhir atau end node ya, nggak saja ya, node sensor yang paling ujung. Jadi data ini mengapa tidak dikirimkan langsung ke si node langsung gitu ya? Ya karena keterbatasan ya, kemampuan jarak mengirimkan gitu ya. Dari sini ya hanya mampu berapa meter tergantung tadi ya, modul transceivernya ya, bisa menggapai atau cakupannya bisa berapa meter ya, atau berapa kilometer gitu ya misalkan. Nah, makanya sistemnya estafet gitu ya. Dari sini ke depan sini ya, node ini, dari node sensor ini diteruskan lagi ke sini, node ini diteruskan lagi ke sini ya. Jadi ini yang disebut dengan multi hop ya, multi hop. Banyak step ya, atau banyak lompatan gitu ya, sampai akhirnya data tersebut sampai di sing node ya, atau ke gateway gitu ya, yang bisa terkoneksi dengan internet. Baru nanti dari sini bisa diakses oleh user ya, entah itu menggunakan web browser ataupun menggunakan aplikasi. Nah, ini penjelasannya yang sebelah kanan ya. Node sensor dapat merutakan data yang dikumpulkan ke node yang lain ya, berdekatan. Jadi ini bisa meneruskan, tergantung setting programnya nanti mau seperti apa ya. Ini bisa menerima dari ini ya, atau mungkin dari sini bisa menerima juga ke sini ya, tergantung settingnya gitu ya. Data dikirimkan melalui transmisi radio akan menuju base station atau sink yang merupakan penghubung antar node ya, antar sensor dan user. Oke. Kemudian dapat diakses. Oke, tadi sudah. Nah, ini contoh aja ya, sensor node A, kemudian ada sensor node B gitu ya. Misalkan tadi ini A, ini B ya. Nah, kita ambil yang satu hop ya, atau satu lompatan saja. Komunikasi antar node sensor secara wireless terbatas jarak. Nah, tadi disampaikan bahwa kenapa hanya mengirimkan sampai sini saja ya, tergantung kemampuan dari modul transceivernya gitu ya, dan powernya juga gitu ya. Terbatas jarak karena terdapat loss propagasi pada ruang bebas. Jadi misalkan ada dua buah node sensor yang saling berkomunikasi, misalkan ini jalur komunikasinya dari A ke B, misalkan dia bisa berkirim data dari A ke B. Nah, ini terpisah sejauh D meter gitu ya, atau D kilometer gitu ya. Nah, di konsep wireless sensor network, atau kita sudah belajar juga komunikasi wireless di mata kuliah sistem telekomunikasi gitu ya, bahwa ada namanya loss free space ya, atau redaman ruang bebas. Mengapa tidak bisa maksimal ya? Kalau maksimal misalkan cukup satu ya, dari sini ya misalkan mau 10 km, mau 20 km cukup hanya 2 node saja ya, tidak mungkin ya, karena ada di konsep ini ada loss free space atau redaman ruang bebas ya, yang besarnya ini nanti tergantung dari nilai ini ya, jarak ya, dan juga nilai frekuensi. Jadi kalau dari persamaan ini, loss free space dalam dB atau dalam desibel adalah 32,44 gitu ya, ditambah 20 log ya, ini log ya, logaritmis ya, log berapa kilometer gitu ya, jarak dalam kilometer, kemudian 20 log ya, ini kurang jarak ya, D ya, ini 20 log D dalam kilometer, dan 20 log frekuensi dalam megahertz ya. Jadi misalkan modul transceivernya ya, ini modul transceiver misalkan menggunakan modul LoRa ya, yang menggunakan frekuensi misalkan 433 MHz ya, 433 MHz. Nah, misalkan menghitung berapa besar loss free space apabila jarak antar node ini misalkan 5 km gitu ya,
karena LoRa kan bisa untuk yang long range ya, jarak jauh, bisa sampai dengan 10 km di rural area gitu ya, daerah yang tidak terlalu banyak penghalang. Nah, jadi ya tinggal dimasukkan ke dalam persamaan 32,44 ditambah 20 log, jaraknya tadi misalkan 5 km karena ini satunya kilometer, kemudian ditambah 20 log, frekuensinya tadi misalkan 433 yang digunakan ya, megahertz. Nah, jadi nanti kita bisa tahu berapa loss free space nya gitu ya dalam satuan dB ya, atau desibel ya. Jadi kalau dari persamaan ini kita bisa tahu itu ya, bahwa redaman ruang bebas itu ya, itu nilainya sebanding dengan jarak ya dalam kilometer dan juga frekuensi yang digunakan. Jadi ketika jaraknya semakin jauh, maka lossnya semakin jauh, semakin besar. Begitu juga frekuensi yang digunakan semakin tinggi, maka lossnya juga akan semakin tinggi gitu ya. Redamannya jadi semakin besar ya. Otomatis ketika redamannya semakin besar, sehingga jarak jangkauannya semakin pendek kan begitu ya. Karena di sini biasanya ada sensitivitasnya gitu ya. Di penerima ada sensitivitas penerima ya, berapa desibel ya, misalkan minus 30 dBm gitu ya. Nah, ketika lossnya semakin besar ya, nanti tidak bisa mencapai minus 30 dBm. Kalau di bawah, misalkan tadi dikatakan sensitivitasnya adalah minus 30 dBm, di bawah itu misalkan karena lossnya besar gitu ya, level daya yang diterima misalkan minus 40 ya, karena lebih kecil dari minus 30 ya tidak dapat diterima gitu ya. Nah, jadi semakin jauh jarak antar node ini ya, maka level daya terima atau yang bisa disebutkan RSSI ya, itu semakin kecil ya. Ya, level daya semakin kecil ya, semakin lemah ya, semakin tidak bisa diterima, karena di sini ada level daya minimum yang diterima itu berapa tadi ya, sensitivitasnya itu berapa. Nah, sehingga pemilihan jenis modul transceiver telemetri harus mempertimbangkan frekuensi kerja ya tadi ya. Jadi misalkan ini ya mau pakai frekuensi berapa, yang ini mau frekuensi berapa ya, harus dipertimbangkan ya. Area cakupan, pengennya mau pakai yang berapa meter atau berapa kilometer, tergantung kebutuhan ya. Jadi saya sudah mengatakan bahwa ada yang jarak dekat atau short range, ataupun yang jarak jauh atau long range gitu ya. Kemudian kondisi geografis ya jelas ya, harus diperhatikan ya, apakah komunikasinya daerah yang urban ya, atau urban yang banyak di perkotaan ataupun di daerah pinggiran gitu ya, yang notabene kalau di daerah pinggiran biasanya masih jarang bangunan gitu ya, sehingga jaraknya bisa lebih jauh gitu ya. Kemudian pemilihan komponen seperti antena dan jenis transceiver ya. Tadi sudah dikatakan ya, jenis transceiver mau yang long range mau ataupun short range ya. Kemudian jenis antena. Nah, antena biasanya nanti di modul transceiver itu kita bisa sudah include antena, ataupun kita bisa menambahkan ya. Jadi biasanya ada port antena ya, yang bisa ditambahkan eksternal antena ya. Jadi nanti tinggal ditambahkan, ada pigtailnya, kemudian jenis antena apa yang digunakan kan begitu ya. Dulu kita juga sebelumnya ya, kita sudah belajar tentang antena, ada yang tipenya omnidireksional ataupun direksional. Omni itu sifatnya menyebar ke segala arah. Kalau komunikasi seperti ini ya mestinya menggunakan yang direksional ya, atau terarah, karena ini hanya ke arah sini saja kan gitu. Direksional. Nah, karena nilai penguatannya atau G-nya akan semakin tinggi ya apabila antena direksional atau antena terarah ya, dibanding dengan antena omnidireksional gitu ya. Nah, dengan antena yang tipenya direksional ya atau terarah, maka jaraknya akan semakin bisa jauh ya, karena nilai G-nya akan biasanya lebih tinggi dibanding antena omni ya. Oke, itu perlu menjadi catatan ya dalam nanti ketika kalian merancang wireless sensor network gitu ya. Nah, jadi beberapa hal yang penting tadi ini gitu ya, perlu dipertimbangkan terkait dengan
jarak jangkau ya, itu ada parameter loss free space yang perlu diperhatikan ya, yaitu yang dipengaruhi atau merupakan fungsi dari jarak dan juga frekuensi ya. Jadi perlu ya jenis transceiver apa yang nanti digunakan karena menentukan frekuensi berapa nanti yang dipakai gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kita masuk ke apa namanya ya, contoh kasus ya, atau studi kasus terkait dengan perancangan wireless sensor network untuk berbagai aplikasi sebenarnya itu ya. Kalau di sini saya mengambil contoh perancangan wireless sensor network untuk early warning system ya, EWS itu early warning system gunung berapi ya, untuk memantau aktivitas gunung berapi di sini ya. Kemudian data ini akan dikirimkan secara wireless ya melalui sebuah telemetry link ya, dan akan diterima ya, kemudian diolah datanya di monitoring station ya. Di sini adalah sebuah office pemantauan atau kantor pemantauan aktivitas gunung berapi ya. Mengapa ini perlu dipantau gitu ya, ya karena aktivitasnya sering ya, dan ini menyangkut keselamatan masyarakat di sekitar lereng ya Merapi gitu ya. Ya tidak hanya di lereng Merapi ya, di bawah lembah sampai ke bawahnya kita juga perlu tahu ya. Oke, jadi kasusnya seperti itu, nanti bisa kasus-kasus yang lain kan gitu ya. Nah, kenapa di gunung berapi ya? Karena di sini pastinya area-area yang susah terjangkau oleh komunikasi seluler ya, ataupun ya tidak ada BTS yang dibangun di dekat sini gitu ya, sehingga tidak tercover ya, atau merupakan blank spot, sehingga teknologi telemetri ini akan memungkinkan ya untuk memasang sebuah node sensor yang dekat dengan kawah gitu ya, karena komunikasinya tadi ad hoc gitu ya, tidak melalui jaringan seluler, sehingga bisa ya langsung dari sini nanti secara estafet juga ya, tidak dari puncak gunung langsung ke lembah gitu ya, cukup satu hop atau satu link itu tidak ya, jadi bertahap ya. Karena tadi ya keterbatasan jarak ya, kondisi geografis ya. Kalau ternyata di sini ada yang nutupin bukit lagi, berarti perlu ada intermediate tadi ya, perantara ya, jadi sebagai penghubung dari sini kemudian dilanjutkan ke node berikutnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, oke. Jadi misalkan ini adalah perancangan wireless sensor network gitu ya. Nah, kasusnya tadi ya, ini sebuah kawah gitu ya, kawah gunung berapi ya. Kemudian ini direncanakan gitu ya, direncanakan ada yang gambar bintang itu adalah end node atau node paling akhir gitu ya. Ada 3 end node, kemudian ada yang bulat itu adalah koordinator ya, koordinator node ya. Kemudian ini adalah relay node. Nah, kemudian ini adalah base station itu yang paling akhir ya, atau kantor yang dituju itu ya, sebagai pusat datanya. Oke, di end node ini ya, end node, nah jaraknya sekitar 100 meter. Ini juga 100 meter, ini juga 100 meter. Nah, kemudian ada node berikutnya di koordinator ya. Nah, jadi ketika kalian diminta untuk merancang gitu ya, jadi di end node ini atau yang gambar bintang itu kira-kira di dalamnya menggunakan jenis sensor apa ya, kemudian mikrokontrolnya mau pakai apa ya, kemudian modul transmisinya, transceivernya mau pakai apa ya. Oke, di sini langsung didefinisikan gitu ya. Jadi di end node ada node akhir gitu ya. Ini ada Arduino gitu ya misalkan ya. Ini tipe Leonardo ya. Arduino sebagai unit pemrosesan ya, mikrokontrolernya. Kemudian ada sensor suhu ya, ada sensor gas juga ya. Ini ada
ada sound sensor ya MQ7 itu sensor gas, dan sensor SHT11 ya, sensor sebagai sensor suhu ya. Bisa dipasang juga sensor jenis yang lain gitu ya. Kemudian untuk modul transceivernya itu menggunakan Zigbee ya. Tadi kan di awal dikatakan ya, dalam sebuah node sensor terdiri dari microcontroller ya. Ini sudah ada microcontrollernya ya, Arduino, Leonardo misalkan tipenya. Kemudian sensor itu sendiri ada sensor SHT, ini menggunakan dua sensor SHT11 dan MQ7 ya. Kemudian modul transceivernya ya menggunakan Zigbee ya. Oke, nanti memori itu include di sini, microcontroller, kemudian tinggal butuh catuan ya. Catuan kalau di sini ya mungkin menggunakan baterai gitu ya, karena posisinya di remote area, atau menggunakan panel surya gitu ya, bisa seperti itu. Jadi ketika kalian diminta untuk merancang ya, jadi satu end node ya isinya seperti ini ya, dengan justifikasi seperti ini ya. Karena mengapa memilih sensor ini ya, karena yang diakuisisi sensor maka pakai MQ7 ya, karena yang diakuisisi adalah sensor gas ya, jenis gasnya apa nanti yang diakuisisi. Kemudian ada SHT11 ya. Itu ya. Kemudian di sini node sama ya, node juga sama, ini juga sama ya. Kemudian node koordinator isinya apa ya, bisa saja sama gitu ya, bisa saja sama ya. Tetap mengakuisisi data sensor juga ya, ada sensornya juga gitu ya. Kemudian dari sini, kemudian di node koordinator, karena ini jaraknya sekitar 850 meter ya, hampir 1 kilo gitu ya. Mungkin jenis modul transceivernya apakah bisa menggunakan Zigbee, ini yang mungkin perancangannya beda gitu ya. Maksudnya ini untuk khusus yang node akhir yang ini gitu ya. Untuk posisi di sini mungkin komunikasinya nanti apakah menggunakan jenis transceiver yang bisa sampai dengan 850, misalkan menggunakan LoRa gitu ya. Kemudian di sisi di sini relay node-nya juga sama gitu ya. Tetap ada menggunakan microcontroller ya. Karena di sini ya relay node itu sudah ada jaringan GSM gitu ya, atau jaringan seluler. Berarti misalkan 7 km. Oke, kalau dilewatkan internet berarti sudah bisa ya. Masalah jarak tidak jadi masalah ya kalau menggunakan internet. Berarti di sini kita pakai ISP ya, misalkan, atau modul microcontroller yang include dengan modul WiFi ya, ESP8266, ESP32 dan lain sebagainya ya. Jadi ketika kalian membuat perancangan, masing-masing node ini isinya apa saja ya, tadi minimalnya ini gitu ya. Kalau di sini misalkan sudah tidak butuh sensor, berarti ya hanya butuh microcontroller gitu ya, dan juga modul transmisinya gitu ya. Kalau di sini ternyata sudah bisa akses internet, berarti ya cukup menggunakan ISP ya, kemudian datanya dilewatkan ke internet ya. Kemudian di sisi end user sini gitu ya, datanya nanti bisa diakses gitu ya. Jadi ketika kalian merancang, kalian harus mendefinisikan masing-masing dari node ya, isinya apa saja ya. Kemudian di gateway ini ya, berarti misalkan menggunakan ESP32 agar bisa data dilewatkan. Kemudian di sisi penerima ya, di sisi penerima juga menggunakan yang sama ya, menggunakan ESP32 gitu ya. Kemudian maaf ya, yang di sini ya, sorry ya, di gateway-nya ya. Nanti di sisi usernya di sini nanti tinggal misalkan menggunakan aplikasi ya, ataupun web browser gitu ya, aplikasi ataupun web browser ya. Misalkan langsung di spesifik ya, misalkan karena menggunakan
aplikasi ya bisa macam-macam gitu ya, bisa pakai Blink, bisa pakai Arduino Cloud ya, bisa pakai Firebase, bisa pakai ThinkSpeak dan lain sebagainya ya. Itu tergantung kebutuhannya seperti apa. Oke. Ya, ini lebih detail lagi gitu ya. Jadi dalam satu EndNote ya tadi ya, ada sensor MQ7 dan sensor SHD11 ya, dimana MQ7 itu adalah sensor gas ya, kemudian SHD itu suhu dan kelembaban ya. Nah, ini penjelasan yang tadi di awal ya, Zigbee device. Oke, atau dalam ketika sensor ya, ini justifikasinya gitu ya. Mengambil data ketika sensor dilakukan oleh microcontroller berfungsi sebagai unit pemrosesan data. Oke, mengolah kemudian sensor kemudian memberikan instruksi masing-masing agar saat dikirim. Oke ya, ini jelas ya, seperti yang dijelaskan di sebelumnya. Oke, ini contoh dashboardnya gitu, sistem monitoring gitu ya. Nah, jadi misalkan tadi sudah dijelaskan dari masing-masing node sensor isinya apa saja, justifikasinya fungsinya untuk apa saja, kemudian ke sync node ya, node perantara, di node perantara isinya apa saja, kemudian ketika sudah mendapatkan sinyal seluler di sini gitu ya, baru datanya dilewatkan lewat internet gitu ya. Nah, kemudian ini adalah di sisi end user ya, di sini ya. Nah, mungkin nanti bisa menampilkan dalam bentuk tabel gitu ya, temperatur ya, ataupun humidity ya, ataupun ya ini gas ya, kadar CO ya, dalam ppm, satuan ppm. Jadi perlu dijelaskan ya, sensor apa yang digunakan untuk mengukur apa ya, besarannya mungkin apa gitu ya. Kalau temperatur jelas derajat Celcius ya, humidity kelembapan dalam persen, kemudian kadar gas itu dalam ppm. Ya, ini contoh gitu ya, tampilan dashboard ya. Oke, ini terkait dengan sistem mitigasi bencana Merapi ya. Misalkan untuk perancangan yang lain ya, nanti sesuai dengan kondisi medannya seperti apa ya. Jadi masing-masing ini mungkin berbeda jenis modul transceivernya gitu ya. Tidak semua menggunakan Zigbee, karena kalau dipasangkan Zigbee dari koordinator sini ke relay ya, mungkin tidak cukup ya, jaraknya terlalu jauh ya. Jadi menggunakan jenis transceiver yang lain, misalkan tadi menggunakan LoRa ya, karena jaraknya mendekati 1 kilo ya, 1 kilo ya. Itu terkait dengan sistem perancangan ya. Oke ya, saya kira ini terkait dengan wire sensor node ya. Jadi untuk kebutuhan telemetri atau pengukuran jarak jauh ya, karena aplikasinya sangat besar ya, sangat banyak ya. Ya, intinya biasanya untuk telemetri digunakan di daerah-daerah yang memang belum tercover oleh area coverage dari sinyal seluler gitu ya. Baru setelah dapat sinyal seluler nanti datanya dilakukan ke internet ya. Tadi saya bilang bahwa konsep besarnya adalah IoT gitu ya. Jadi wire sensor network itu bagian ya, subbagian dari dalam konsep IoT. Oke, mungkin untuk sesi video pembelajaran ini sampai di sini ya. Silahkan dipelajari lebih lanjut lagi, dieksplor lebih jauh lagi ya, tidak hanya sebatas yang disampaikan dalam materi ini, karena kalian bisa bereksplorasi lebih jauh ya di internet ya, mencari data-data dukung yang penting ya untuk menambah wawasan terkait dengan wireless sensor network. Oke, baik, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.